Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia? Dan sebelumnya aku pengen mendoakan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan harus masih tetap semangat tentunya. Oke guys, ini dia 14 aplikasi fintech yang baru-barusan ini digrabbek sama pihak kepolisian. Apa aja sih 14 aplikasi yang hari ini sudah digrabbek dan dinyatakan ilegal? Jadi kalau yang namanya aplikasi pinjol ilegal tidak usah dibayar karena mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara ini ya, dan mereka hanya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari situasi perekonomian yang hari ini sedang susah. Yup, ini dari detik.com. Kantor pinjol ilegal di Jakut punya 14 aplikasi fintech. Ini daftarnya katanya. Oke lanjut, ini dia. Jakarta, salah satu kantor pinjaman uang online ilegal di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara digrebek polisi. Kantor ini telah beroperasi sejak Desember 2021. Mulai beroperasi tahun lalu Desember 2021, namanya tentu mereka tidak ini kan umumkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Julpan di Ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju bersama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 26 bulan 1 tahun 2022. Kata Pak Julpan mengatakan kantor pinjol tersebut memiliki 14 aplikasi fintech. Aplikasi tersebut tidak terdaftar secara resmi. Artinya mereka itu ilegal. Lanjut, cuma yang ada mereka share ke publik atau masyarakat adalah nama dari aplikasinya. Ada 14 aplikasi yang mereka kelola di sini, kata Pak Julpan. Pak Julpan juga mengatakan belasan aplikasi itu tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lanjut, ada 14 aplikasi yang mereka kelola di sini. Di antaranya adalah Dana Aman, Uang Rodi, Pinjaman Terjamin, Go Kredit, Dana Induk, dan kemudian dana online dan sebagainya. Jelas Pak Julpan. Lanjut, total ada 99 orang yang diamankan di lokasi tersebut. Puluhan orang itu terdiri dari satu manajer dan 98 karyawan. Kalian bisa ngebayangin 98 karyawan itu dalam satu tempat yang sama. Wow, ramai banget itu ya. Dan lanjut, kata Pak Julpan menambahkan, dari total 98 karyawan di kantor pinjol ilegal itu masih banyak yang berusia di bawah umur. Aduh, kepada orang tua jangan biarkan anak-anak kita terjerat dan bekerja sama dengan pinjol ilegal. Terus kata Pak Julpan, kami juga menghimbau kepada masyarakat dan orang tua karena di sini kita lihat banyak yang bekerja adalah anak-anak di bawah umur. Dan ini mereka memiliki kekurangan pengetahuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan secara ilegal. Jadi agar orang tua juga meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak tersandung persoalan hukum. Terang Pak Julpan. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Berikut 14 aplikasi pinjol yang digrebek di Ruko Palladium Blok G7, kawasan Indah Kapuk, Jakarta Utara. Yang pertama adalah aplikasi Dana Aman. Ada yang pakai aplikasi Dana Aman dan ternyata aplikasi ini dinyatakan ilegal. Ilegal dan tidak perlu dibayar. Dan lanjut, untuk di nomor 2 adalah aplikasi Uang Rodi. Ada yang pakai aplikasi Uang Rodi dan yang ketiga adalah aplikasi Pinjaman Terjamin. Dan di urutan keempat itu adalah aplikasi Kantung Rupiah. Ada yang pakai aplikasi Kantung Rupiah dan ternyata aplikasi itu ilegal dan tidak perlu dibayar. Dan lanjut untuk di nomor 6. Di nomor 5, sorry ya, tadi Kantong Rupiah di urutan keempat dan di urutan kelima ini aplikasi yang tidak perlu dibayar itu adalah namanya aplikasi Dana Induk. Kalian ada pakai subscriber yang pakai aplikasi Dana Induk, ternyata aplikasi itu ilegal
dan tidak perlu dibayar. Dan di urutan nomor 6 itu adalah aplikasi Dana Roket. Dari nama-namanya ini aplikasinya memang sepertinya jarang banget didengar ya. Aplikasi Dana Roket. Ya roket buat mereka, terjun buat kita. Dan di urutan ketujuh adalah aplikasi Dana Online. Nama-namanya rada-rada aneh ya. Tapi dibuat seperti sering didengar supaya terlihat lebih akrab kepada masyarakat, supaya mereka lebih gampang menjebak saudara-saudara kita yang hari ini butuh banget dengan yang namanya uang. Dan di urutan ke-8 adalah aplikasi modal uang. Ada yang pakai aplikasi modal uang dan ternyata itu ilegal. Dan di urutan ke-9 adalah aplikasi tercepat. Dan di urutan ke-10 adalah aplikasi uang tunai. Ada yang pakai uang tunai. Uang tunai ini kayaknya udah lama banget ya ini ya. Uang tunai kalau nggak salah kayaknya udah lumayan senior juga lah ini ya. Dan di urutan ke-11 itu adalah aplikasi Cashworld. Dan di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjaman kedua. Ngeri-ngeri banget ya. Ini nama-namanya nama-nama yang memang jarang terdengar ya di dunia perpinjolan Indonesia, dan dinyatakan ternyata mereka ini ilegal. Dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Lava. Ada yang pakai aplikasi Lava. Dan di urutan yang terakhir ya, ini di urutan ke-14 adalah aplikasi GoCredit. GoCredit sepertinya namanya udah nggak asing lagi, dan ternyata ini aplikasinya dinyatakan ilegal karena memang tidak tunduk, tidak taat, tidak patuh pada peraturan pemerintah melalui OJK. Oke, jadi itulah tadi ya 14 aplikasi pinjol yang dinyatakan ilegal dan akhirnya hari ini digrebek sama Pak Polisi. Dan hari ini kita masih terus mendukung pihak kepolisian untuk segera memberantas semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah membuat dan meresahkan masyarakat kita hari ini. Dan aku juga pengen mengingatkan kepada seluruh subscriber kita, jangan panik ya apabila kalian mengalami masalah yang serupa, misalnya diancam ya, diintimidasi, segera laporkan kepada pihak kepolisian yang ada dan terdekat di daerah kalian. Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran pihak kepolisian di Indonesia agar merespon dan menerima laporan masyarakat terkait aplikasi pinjol ilegal. Jadi kita jangan males ya, supaya aplikasi pinjol ilegal ini tidak tumbuh lagi, tidak subur lagi di Indonesia. Perlu peran aktif dari kita sebagai korban ya hari ini karena sudah terjebak dengan aplikasi pinjol ilegal tersebut. Silakan laporkan saja. Dan sertakan juga beberapa barang bukti, misalnya intimidasi, rekaman suara, atau mungkin berbentuk pesan baik via SMS atau mungkin via WhatsApp ya. Oke, jadi itulah tadi 14 aplikasi pinjol ilegal yang berhasil diringkus Pak Polisi pada awal tahun 2022 ini. Dan aku secara pribadi masih terus berharap ya agar aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini masih tumbuh subur dan akhirnya menyusahkan masyarakat agar segera bertobat ya. Dan untuk adik-adik yang hari ini masih saja bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, aku pengen mengingatkan agar untuk segera resign saja, berhenti bekerja di situ dan carilah pekerjaan yang lebih baik lagi ya, supaya nanti tidak tersangkut dengan hukum. Oke, mungkin baiklah itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.